Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Zatra Idollah dengan NIM 22140108. Baiklah, saya berasal dari kelas PIC jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran Al-Quran Hadis semester 2, yaitu kelas 7, dengan tema keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum belajar kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini lancar. Allah berikan kemudahan, Allah berikan pemahaman kepada anak-anak sekalian. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak sekalian dapat memahami keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Selanjutnya yang kedua, anak-anak sekalian dapat termotivasi untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Dan yang terakhir adalah diharapkan anak-anak sekalian dapat mempraktikkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mempraktikkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, baiklah pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang mana poin-poin yang kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama definisi Al-Quran, yang kedua hukum membaca Al-Quran, yang ketiga itu dalil dianjurkannya membaca Al-Quran, yang keempat balasan bagi orang yang membaca Al-Quran, yang kelima definisi ilmu tajwid, dan yang terakhir adalah keutamaan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baik, kita masuk kepada poin pertama yaitu definisi Al-Quran, yang mana yang pertama itu Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki klasifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kehafalannya, dan tidak pernah berbohong. Selanjutnya, membaca merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya, semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran itu, yang pertama itu adalah firman Allah, yang kedua Al-Quran itu merupakan mukjizat, yang ketiga Al-Quran diturunkan secara mutawatir, yang keempat apabila kita membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala. Baik, Nanda sekalian, untuk poin yang kedua yaitu hukum membaca Al-Quran. Di dalam Islam, membaca Al-Quran sangat dianjurkan dan dianggap sebagai ibadah. Hukum membaca Al-Quran adalah wajib bagi setiap muslim, dan membacanya dengan tajwid atau aturan bacaan yang benar juga dianggap wajib atau fardu ain. Meskipun demikian,
Tidak ada masalah jika seseorang belajar membaca Al-Quran dan membacanya dengan salah atau terbata-bata selama proses pembelajaran. Selain itu, penting untuk memahami arti dari apa yang dibaca untuk mendapatkan khusyuk dalam ibadah. Jadi, begitu wajibnya hukum dalam membaca Al-Quran ini. Sehingga apabila orang membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala. Begitupun dengan orang yang baru belajar. Meskipun ia terbata-bata, masih salah dalam melafalkan Al-Quran, Allah menghargai perjuangannya itu. Allah tetap memberikan pahala kepada orang itu. Jadi jangan putus asa karena belum memahami dari kaidah tajwid, tapi teruslah belajar untuk memahami dan mempelajarinya. Pasti Allah akan mudahkan dalam pelafalan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memahami arti dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lafalkan. Karena apabila kita hanya melafalkan saja, tetapi kita tidak mengetahui makna atau artinya, itu percuma saja. Ananda sekalian, untuk poin ketiga yaitu dalil dianjurkannya membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran selain membuat seorang muslim memahami ajaran Islam. Yang bunyi hadisnya yaitu Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia datang memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Sahih Muslim, lain ditegaskan besarnya pahala membaca Al-Quran, yang artinya barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim, itu satu huruf. Namun, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dianjurkannya membaca Al-Quran karena setiap huruf yang kita lafalkan itu akan Allah berikan satu kebaikan. Yang mana, misalkan kita membaca alif lam mim, yang mana alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, dan mim satu kebaikan. Lalu satu kebaikan itu akan Allah balas dengan 10 kali lipat. Berarti kita mendapatkan 30 kebaikan dari kata alif lam mim saja. Bayangkan jika kita rajin membaca Al-Quran, banyak membaca kalimat-kalimat Allah, pasti pahala kita juga akan banyak. Karena membaca Al-Quran ini bukan kegiatan yang sia-sia saja, karena setiap kata yang kita lantunkan itu berpahala, bukan hanya menghabiskan waktu, tetapi ini menjadi ladang amal kita di dunia untuk bekal di akhirat. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu balasan bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi keutamaan ahli Quran, keutamaan orang yang dekat Al-Quran itu Masya Allah sekali. Karena dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Jadi tetap semangat dalam membaca Al-Quran, tetap rajin. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan, akan Allah berikan ganjaran sesuai dengan itu. Baik bagi Ananda yang masih belajar, masih memulai membaca Al-Quran, terus semangat, jangan khawatir, karena Allah tetap memberikan dua pahala. Meskipun kita masih belajar, teruslah memperbaiki bacaannya sampai kita bisa paham, kita bisa mempraktekannya, membaca Al-Quran sesuai kaidah yang betul. Karena bagi orang yang ahli Al-Quran itu, kita suatu saat nanti bersama dengan malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Jadi semoga kita tergolong orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran. Amin. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu definisi ilmu tajwid.
Mungkin dari Ananda sekalian masih belum mengetahui apa itu ilmu tajwid. Baik, kita bahas pada hari ini, yang mana definisi dari ilmu tajwid itu menurut bahasa berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwid, dan artinya membaguskan atau membuat bagus. Ilmu tajwid ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca dengan baik. Ilmu ini ditujukan dalam pembacaan Al-Quran, meskipun pengucapan huruf-huruf hijaiyah atau alfabet Arab dari alif sampai ya di luar Al-Quran juga harus dilakukan, karena pengucapan yang tidak tepat akan menghasilkan arti yang lain. Jadi, dalam membaca Al-Quran, kita harus sesuai dengan ilmu tajwid. Kita tidak boleh sembarangan dalam melafalkannya, karena barisnya saja salah, otomatis maksud atau artinya juga salah. Jadi kita harus terus belajar memperdalam Al-Quran, baik dari segi bacaan maupun pelafalannya, karena itu akan berefek kepada arti dari ayat itu, maksud dari tujuan apa yang kita baca itu. Jadi teruslah belajar tajwid dengan sungguh-sungguh, sehingga bacaan kita itu tepat sesuai dengan kaidahnya, sehingga artinya pun sesuai dengan yang sebenarnya. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk materi terakhir yaitu keutamaan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, yang mana Al-Quran dan tajwid merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Untuk mengamalkan ajaran Al-Quran secara benar, maka diperlukan untuk membacanya secara fasih, karena kesalahan dalam membaca Al-Quran akan berdampak pada kesalahan arti dan makna. Meskipun terdapat terjemahan Al-Quran, akan tetapi membaca Al-Quran secara baik dan benar tetaplah menjadi keutamaan. Karena itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pahala orang yang membaca Al-Quran dihitung per huruf dengan balasan 10 kebaikan. Akan tetapi, untuk mendapatkan bacaan yang berpahala dan bermakna, tentulah bukan sembarangan. Akan tetapi, haruslah dengan bacaan yang berkualitas. Meskipun bagi yang membaca Al-Quran terbata-bata saja tetap mendapatkan pahala, namun kita tetaplah harus optimis untuk mendapatkan yang terbaik. Bacaan yang berkualitas atau bacaan yang baik dan benar haruslah dengan bertajwid. Jadi, keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid ini sangatlah wajib diterapkan, karena ini adalah ayat-ayat Allah, ini adalah firman Allah, yang mana setiap hurufnya itu mengandung satu kebaikan, yang mana satu kebaikan itu akan Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan, yang mana apabila kita tidak tahu akan ilmu tajwid, pasti bacaan yang kita lafalkan itu pasti ada kesalahan, yang mana jika kita salah dalam melafalkannya, otomatis artinya juga salah. Jadi teruslah semangat dalam belajar Al-Quran, karena Allah akan mengapresiasi bagi orang yang terus belajar. Orang yang terbata-bata saja Allah tetap berikan pahala. Jadi teruslah memperbaiki bacaannya, teruslah memperdalam ilmu dalam Al-Quran. Semoga bacaan Ananda itu bisa baik, fasih, sesuai dengan kaidahnya. Baiklah anak-anak sekalian, hanya itu materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk anak-anak sekalian tetap semangat dalam belajar Al-Quran, baik itu bagi pemula maupun yang telah bisa melafalkannya, tetap belajar, tetap mengulang-ulang tata cara yang benarnya. Semoga Allah mudahkan lisan Ananda dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Dan bagi yang baru pemula maupun baru memulai belajar, tetap semangat, jangan pesimis. Insya Allah
suatu saat nanti Ananda bisa seperti teman-teman yang telah bisa. Dan bagi Ananda yang telah bisa, jangan sombong, tetap berlatih, tetap rendah hati. Semoga dapat bermanfaat dan untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan langsung mempraktikkannya bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan dimohonkan kepada anak-anak sekalian untuk membawa Al-Qur'annya pada pertemuan selanjutnya dan yang tugas selanjutnya yaitu setiap ananda itu diwajibkan untuk membuat bagan tajwid semenarik mungkin dengan kreativitas ananda masing-masing. Baik ananda sekalian, untuk menutup pembelajaran pada kali ini, marilah kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan marilah kita membacakan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.